Alhamdulillah tentunya apapun kondisinya dan apapun keadaannya, semoga kita senantiasa tidak pernah kehilangan alasan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dan Allah torehkan pada kehidupan kita. Saya tidak menyangkal dan tidak menafikan bahwasanya hari-hari yang kita lewati dalam beberapa bulan ini mungkin keadaannya sulit, mungkin keadaannya terbatas dengan pandemi yang Allah turunkan pada kehidupan manusia. Tapi bagi orang yang beriman, mereka selalu mengerti. Walaupun kesulitan Allah turunkan bersamaan dengan pandemi pada kehidupan manusia, selalu yang kita ingat pada memori, ingatan kita adalah bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ujian itu hanyalah seujung kuku, adapun nikmat itu seluas samudra. Dan harusnya apa yang menjadi seujung kuku tidak boleh menenggelamkan samudra kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Dan orang yang beriman berbanding lurus. Mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan betul bagaimana beliau adalah orang yang tidak pernah kehabisan hujah, tidak pernah kehabisan alasan untuk selalu bersyukur. Kalau beliau mendapati keadaan yang menyenangkan, maka ucapan dzikirnya sangat indah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah amal solih yang dilakukan. Itulah dzikirnya Nabi ketika mendapatkan kelapangan. Tapi Nabi kalaupun mendapatkan kesempitan, ujian, dan kesukaran, maka beliau tetap bertahmid dan bersyukur kepada Allah dengan ucapannya, Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Dan itu menunjukkan kepada kita karakteristik orang yang beriman, yaitu adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga kita menjadi akuntan paling handal untuk menghitung setiap inci nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita, cepat melupakan ujian. Karena kita tahu ujian itu hanyalah beberapa hal kecil dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan bahagia pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita bersabar apapun episode yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya pernah membaca sebuah kisah nyata yang saya lihat pada sebuah tulisan based on true story. Tapi walaupun ini tulisan diangkat dari sebuah kisah nyata, tetapi memberikan faedah yang sangat dalam. Memberikan kepada kita hikmah, sekaligus pula memberikan kepada kita ibrah dan pelajaran untuk menghidupkan hati dan membasahi yang kering pada jiwa kita. Ada satu keluarga ustadz. Pada satu waktu ketika ustadz sedang berada di ruang tengah, maka sang istri berada di dapur. Maka ketika sang istri akan mempersiapkan minuman untuk suaminya, beliau di dapur berkata, "Bi, gula kita mau habis, minyak kita sudah habis." Lalu sang ustadz yang ada di ruang tamu serta-merta menjawab sang istri yang menyampaikan tentang kondisi dapur semacam itu. Perhatikan sang suami lalu berkata, "Ya Mi, tidak apa-apa. Kalau barang-barang yang kita miliki sudah mau habis, berarti sebentar lagi yang baru akan datang menggantikan yang lama yang sudah habis." Itu dialog sederhana, tetapi dialog itu memberikan kepada kita pelajaran. Bahwasanya disinilah kita memahami konsep memahami rezeki antara orang yang beriman dengan konsep yang ditawarkan kaum materialistik ketika mereka menawarkan konsep rezeki itu sangat berbeda. Karena sesungguhnya kaum materialistik selalu menyampaikan tentang masalah dunia dan masalah rezeki sesuai dengan konsep mereka. Materialistik itu selalu berbanding lurus dengan penumpukan, profit dan profit, margin dan margin. Seakan-akan manusia tidak akan bahagia kecuali bertumpuk-tumpuk harta yang dia miliki, dan dia menganggap harta yang banyak itu tidak akan ada habisnya, dan dia menganggap bahwasanya harta yang banyak itu akan pasti memberikan kebahagiaan. Itulah kaum materialistik ketika mereka memandang tentang dunia dan memandang tentang fasilitas. Orang yang beriman tentunya sangat berbeda dengan pemahaman yang ditawarkan oleh teori materialistik. Karena orang yang beriman, mereka beriman tentang rezeki sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Allah di dalam wahyunya dan sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulnya. Dan salah satu hal yang kemudian difahami oleh orang mukmin, sesungguhnya
yang memberikan kecukupan kepada kita itu adalah Allah. Kebahagiaan itu tidak tergantung kepada tidak tergantung kepada kuantitas harta, tapi kecukupan itu tergantung kepada kualitas harta yang didapatkan seorang manusia. Karena bisa jadi ada manusia yang mendapatkan kuantitas hartanya itu berlimpah tapi belum tentu berkualitas. Tapi bisa jadi ada orang yang kuantitas hartanya tidak banyak tetapi berkualitas harta yang Allah berikan kepadanya. Disitulah akhirnya kita paham. Ternyata memahami tentang masalah dunia dan rezeki itu penting. Karena salah satu kunci kebersahajaan kita di dalam kehidupan, salah satunya ketika kita faham tentang konsep rezeki yang disampaikan oleh Allah di dalam wahyunya, dan kita faham tentang konsep rezeki yang disampaikan Nabi di dalam sabdanya. Kalau kita sampai gaib, sampai absen dalam materi pelajaran ini yang disampaikan Allah dan Rasulnya, berbagai macam depresi, frustasi dalam kehidupan itu dimulai. Salah satunya bukan karena tidak mengenal Allah. Banyak orang yang mengenal Allah tetapi depresi. Kenapa depresi itu muncul, frustasi itu ada? Salah satunya adalah karena dia mengenal Allah tapi dia tidak mengetahui bagaimana cara Allah membagikan rezeki kepada hambanya. Ketika dia tidak tahu bagaimana cara Allah ketika membagi dan mengatur rezeki pada kehidupan manusia, disitulah kita dapatkan orang mulai frustasi, orang mulai depresi ketika kuantitas harta dia kejar dan kuantitas itu tidak kunjung sesuai dengan apa yang dia rencanakan dan dia ekspektasikan. Dan akhirnya frustasi itu datang. Makanya negara materialistik selalu berbanding lurus dengan tingkat mati bunuh diri yang juga tinggi. Dengan banyak masalah internal keluarga dan masalah sosial juga tinggi. Kenapa? Karena sesungguhnya sekali lagi kita diajari oleh para ulama, kuantitas harta itu tidak berbanding lurus dengan kualitas harta. Karena bisa jadi ada orang yang kuantitas hartanya banyak, kualitas hartanya itu rendah. Tapi bisa jadi ada yang kuantitas rendah hartanya tapi kualitasnya itu luar biasa dan akhirnya dia bersahaja dan tenang ketika memandang kehidupan, persis sebagaimana seorang ustadz yang tadi begitu tenang mendapati seorang istri mengabarkan tentang kondisi dapurnya yang sudah habis, tapi karena iman beliau kepada Allah dia bisa berkata sangat bersahaja, tenang, pembawaannya juga tidak frustasi dan tidak sampai kepikiran. Dia menjawab kepada istrinya, tenang, kalau harta yang kita miliki, bahan-bahan yang kita miliki mau habis, berarti yang baru akan datang yang akan dikirim sama Allah. Akhirnya sang istri tenang mendengarkan jawaban sang suami pun tenang. Karena dia tahu bahwasanya dia merupakan makhluk yang sudah dijamin oleh Allah ketika Allah menciptakan ia sebagai hamba dan manusia. Nah, disinilah kita akhirnya paham sesungguhnya masalah rezeki ini masalah besar. Makanya kalau kita buka di dalam Al-Quran, kita membuka di dalam hadis, kita akan jumpai betapa banyaknya Allah menceritakan tentang masalah konsep Allah membagi rezeki. Allah menyampaikan tentang rezeki. Dan Allah menjanjikan bagi mereka yang bersedekah dengan rezekinya. Allah banyak terangkan itu. Dan itu menjadi sebuah pelajaran yang harusnya tidak terlewatkan. Pelajaran yang kita tidak boleh terlewatkan dan tidak boleh absen ketika pelajaran itu harus kita fahami dan harus kita imani. Dan itulah berbeda dengan kalangan materialistik. Makanya setan itu tahu. Setan ini mengetahui bahwasanya rusaknya manusia itu salah satunya karena faktor dunia, faktor rezeki. Makanya setan itu ketika menggoda manusia bukan hanya menggoda untuk berbuat zina, enggak. Manusia itu ketika menggoda manusia maka tidak hanya menggoda mereka untuk minum khamr, bukan. Setan itu ketika menggoda manusia tidak hanya menggoda supaya membunuh, bukan itu saja. Tapi ternyata setan itu ketika menggoda manusia maka sesungguhnya salah satu di antara jebakan dan godaan setan yang membuat manusia banyak terperangkap, yaitu adalah manusia itu disisipi, dibisiki dengan narasi-narasi yang dibuat oleh setan supaya manusia itu takut menjadi miskin ketika mereka tidak percaya dan tidak beriman dengan konsep rezeki yang dibagikan oleh Allah. Kalau manusia sudah khawatir dengan kemiskinan ketika mereka tidak yakin kepada janjinya Ar-Rahman yang sudah Allah sampaikan berulang-ulang di dalam Al-Quran, bahwasanya setiap makhluk itu dijamin oleh Allah dan digaransi oleh Allah. Kalau manusia sudah takut miskin, disitulah berbagai macam kemaksiatan, dosa, dan penyimpangan itu dimulai. Salah satunya ketika manusia itu takut menjadi miskin ketika setan membuat narasi itu hadir pada pikiran kita dan hati kita.
Makanya orang kalau sudah takut miskin, dia bisa berzina. Orang kalau sudah takut miskin, dia bisa membunuh siapapun yang menghalangi dia mendapatkan rezeki dan mendapatkan dunia. Orang kalau sudah takut miskin, dia bisa melakukan apa saja. Karena apa? Karena setan tahu manusia itu kalau dikhawatirkan, kalau dibuat bagaimana dia takut menjadi miskin, pangkal semua kerusakan itu dimulai ketika manusia itu takut menjadi miskin, dan akhirnya kecintaan kepada dunia itu berbuah dengan segala macam keburukan.